warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di episode pertama dari YouTube channel kami, yaitu adalah Yatawa YouTube Channel. Jadi ini baru pertama kali nih, ini akhirnya setelah 1 tahun menggarap ide untuk membuat YouTube channel, akhirnya seperti yang sama-sama kita saksikan saat ini diluncurkan episode pertama dari Yatawa YouTube Channel. Dan episode pertama ini kita ada di Yatawa Show. Nah itu dia, Yatawa Show. Mungkin pada bingung ya, maksudnya Yatawa Show, Yatawa YouTube Channel? Ya iya, karena Yatawa YouTube Channel itu nantinya akan ada beberapa segmen ya. Jadi ada Yatawa Show, itu nanti kita akan talk show di sini. Terus juga akan ada Yatawa Kuliner, kita makan-makan gitu di mana, dan juga ada Yatawa Jalan-Jalan. Nah, insya Allah nanti kabarnya dari sponsor kita, ada produser kita yang bilang Yatawa Show, Yatawa Jalan-Jalan nanti yang pertama kita akan jalan-jalan ke Trinidad Tobago, kampung halaman saya ya. Oke, kayak gitu. Jadi untuk semua yang ada di sini, kampung halaman saya adalah di Kota Makassar. Jadi untuk semua yang lagi menyaksikan Yatawa YouTube Channel ini, kami informasikan juga kalau ini adalah hasil karya sepenuhnya dari putra bangsa Makassar. Yeay, tepuk tangan dong, gitu kan. Dan niat kami untuk membuat Yatawa YouTube Channel, makanya namanya juga adalah Yatawa, karena salah satu tujuan mulianya adalah kami ingin banyak memperkenalkan mengenai Kota Makassar. Jadi mungkin yang nonton di sini ada yang bukan dari Kota Makassar, bahkan dari luar Sulawesi Selatan. Jadi nanti bisa lebih kenal dengan Kota Makassar, lebih kenal dengan Sulawesi Selatan gitu kan. Dengan judul YouTube channelnya itu adalah Yatawa. Nah, Yatawa sendiri itu adalah sebuah ekspresi sebenarnya, ungkapan ekspresi dari yang biasa bergaul di Kota Makassar. Pokoknya semuanya udah pada tahu lah kalau Yatawa itu adalah ekspresi untuk sebuah kekaguman. Jadi kalau misalnya kita lagi ngelihat sesuatu terus kita nganggap itu keren, iya tahu, bagus juga tuh, seperti itu gitu kan. Atau kalau misalnya kita juga setuju, ekspresi atau ungkapan setuju dengan apa yang lagi disaksikan, ya tahu, betul juga tuh, betul, saya juga setuju tuh, seperti itu ya. Jadi ya tahu itu adalah ungkapan ekspresi yang positif gitu ya, positif, dimana ungkapan tersebut diperlihatkan pada saat seseorang sedang mengagumi sesuatu atau menyetujui sesuatu. Makanya kami di sini menggunakan nama Yatawa sebagai YouTube channel kami, supaya nanti yang sedang menyaksikan kami dari YouTube channel ini jadi bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Ada informasi yang didapatkan dari apa yang kami tayangkan di sini. Ada sesuatu yang bisa jadi insight gitu ya, yang jadi tambahan wawasan untuk semua Yatawers, panggilan untuk yang menyaksikan Yatawa gitu, semua Yatawers yang menyaksikan YouTube channel ini. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri ya, nama saya adalah Bogel. Iya, saya ya pokoknya dipercayalah untuk tampil di sini karena memang saya banci tampil ya, di mana-mana itu hobi buat tampil, termasuk di Yatawa YouTube channel ini. Dan di sini nanti untuk Yatawa Show ini akan ada tamu. Siapa mereka? Kita akan segera masuk ke segmen Bokep, Bogel Kepo. Iya, siapa yang akan jadi bintang tamu? Ini dia. Ini dia nih. Udah ketemu kita. Apa kareba? Apa kareba itu artinya apa kabarnya ya untuk bahasa Makassar ya. Ada dua tamu yang langsung membanting wajah saya yang udah hancur jadi tambah hancur ya, karena didampingi oleh mereka. Jadi tema dari Yatawa YouTube Channel episode pertama ini adalah memperkenalkan cewek cantik dan cowok gantengnya Makassar. Iya, makanya yang kami undang nih juga yang nggak setengah-setengah, yang memang pol cantik banget dan yang pol ganteng banget, kayak gitu. Soalnya untuk memperlihatkan juga untuk semua yang ada di luar Kota Makassar, ternyata di Makassar juga ada yang cantik-cantik, ada yang ganteng-ganteng seperti ini. Dan ini ya baru perwakilannya mereka aja, perwakilan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ada di Makassar. Masih banyak lagi sebenarnya ya, yang cantik dan yang ganteng di Kota Makassar. Jadi mungkin tadi pas ngelihat pertama-pertama mikirnya, wah ternyata orang Makassar mukanya kayak begini, kayak saya. Oh bukan, sebenarnya orang Makassar lebih begini mukanya ya, yang ganteng dan juga yang cantik. Kita perkenalkan dulu. Yang cowok nih adalah seorang dokter. Udah ganteng dokter, kurang ajar banget ini nih. Semua cewek-cewek pokoknya digibas sama dia pokoknya. Jadi dia bernama, panggilannya itu adalah Aji Latte, gitu ya. Jadi panggilannya Latte itu
adalah panggilan untuk Aji Latte, tapi nama asli lengkapnya siapa? Andi Muhammad Latte. Andi Muhammad Latte. Terus kenapa dipanggil Aji Latte ya? Aji itu panggilan rumah. Nah, Oke. kalau di absen itu kan Andi Muhammad Latte, dipanggilnya Latte. Oh, Karena kan gitu. Andi Muhammad itu khas untuk nama orang Makassar, Iya, rata-rata betul, Andi betul. Muhammad, Andi Muhammad. Jadi panggilannya itu yang lebih spesifiknya ya. Kalau Andi Muhammad kan hampir semua orang Iya, banyak yang semua. pakai nama Iya. itu ya. Oke. Dan selain Andi Muhammad Latte, ada Aji Latte. Di sebelah ini ada cantik banget loh ini. Beneran. Saya dari tadi ini deg-degan sih. Karena harus bersebelahan dengan dia. Itu menahan hasrat saya untuk PDKT sama dia. Ya enggak mungkin juga. Oke, ada Indah Permatasari ya. Nama lengkapnya emang udah itu, Indah Permatasari. Indah Permatasari. Nah, itu dia tuh. Jadi ini emang kalau dari namanya kita tahu sekarang memang nama itu adalah doa. Jadi kayak Andi Muhammad Latte. Namanya itu ada latte-nya gitu ya. Latte itu kan artinya susu. Makanya kulitnya seputih susu gitu kan. Pokoknya manis dan juga putih seperti susu. Indah Permatasari. Wah, itu juga nama yang udah benar-benar doa banget lah. Indah seperti permata. Iya, pokoknya membuat wajahnya itu selalu sarinya itu bisa membuat orang jadi ceria gitu. Nah, kalau saya namanya Bogel, doa apa yang ada di balik nama Bogel? Ya sudah lah pokoknya itu, makanya ya emang orang tua saya juga mungkin tahu lah kalau saya besarnya mukanya akan seperti ini ya. Kalau dipakai latte atau dipakai yang nama bagus-bagus takutnya malah kebanting gitu kan. Ada latte dan ada Bogel. Ada Bogel. Ada Indah di sini. Nah, sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol mengenai si ganteng Latte dan si cantik Indah. Pasti akrab banget dong sama kata odo-odo. Iya. Indah tahu kata odo-odo? Tahu. Tahu ya. Odo-odo itu artinya adalah gebetan. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, pertanyaannya adalah pasti kalau di odo-odo cewek atau ngodo-ngodo cewek sering ya? Tapi pernah nggak di odo-odo cowok? Latte? Pernah. Pernah? Oh, pernah ya? Pernah. Jujur ya, Oke, pernah. Siap, berarti sering atau pernah? Pernah. Pernah. Bagaimana tanggapannya waktu di odo-odo cowok? Lebih enak mana? Di odo-odo cowok atau di odo-odo cewek? Masa sih? Masa sih? Iyalah, Bukan jangan kan? mancing, Bang. Oke. Terus gimana waktu di odo-odo sama cowok? Ya. Apa tanggapannya? Waktu itu akhirnya kan nolak pasti. Iya. Caranya nolak gimana? Ya kayak pura-pura aja gitu, lama jawab chat, terus pura-pura Oke. sibuk, terus ya kalau punya pacar ya pasang foto pacar supaya normal, ditahu bilang kita tuh normal. Oh, apakah begitu yang cowok yang ngodok-ngodok Latte begitu tahu Latte punya pacar dia mundur? Ada juga yang enggak. Ya itu lawan yang persisten kayak gitu. Iya. Gimana berarti itu? Yang nggak terlalu ditanggepin. Oh, akhirnya dicuekin aja ya, Iya. supaya akhirnya dia mencari yang lain lah Iya. gitu untuk diodo-odo selain Benar, Latte ya. benar. Tapi nggak pernah emang ngerasain apa maksudnya punya perasaan pengen membalas Sama odo-odo sekali gitu? enggak. Maksudnya membalas perasaan dari si odo-odo Enggak, cowok sama tuh nggak sekali. pernah. Iya. Oke, siap. Kalau Indah, ya di odo-odo cowok udah pasti sering kan. Tapi Iya. kalau di odo cewek pernah nggak? Indah? Ada nggak sih cewek yang suka ngodo-ngodo cewek gitu? Ada nggak sih? Sejauh ini sih enggak sih. Dulu pernah sih. Oh, pernah juga. Oke. Gimana? Tapi kayak ceritanya? tau lah kan kalau misalnya cewek yang kayak mau Mengodo-odo cewek. enggak kayak Indah, jarinya kemana Indah? Oh, astaga, saya kira tiba-tiba jarinya hilang. Oke. ini apa kayak gimana ya? Kayak cewek yang mau menyerupai sebagai cowok gitu. Oh. Yang sampai pakai korset Oke. biar nggak nonjol, paham kan? Nah, itu tapi kalau misalnya cewek mengodo-odo cewek, itu kayak gimana sih caranya? Cara apa namanya mereka untuk mengodo-odo Indah tuh kayak gimana modelnya? Sama aja sih kayak cowok. Mungkin mereka ini kali ya, belajar dari cowok kali ya untuk ngodok-ngodok cewek. Oh gitu, kayak gitu. Jadi mungkin mereka pernah belajar dari Latte juga. Gimana sih Latte cara mengodo-ngodo cewek? Gitu. Latte, tolong ajarin saya caranya mengodo-ngodo cewek. Oh, tapi akhirnya diterima atau ditolak? Enggak, masih normal. Oke. Nah, itu sekedar intermezzo gitu ya. Saya pengen tahu loh, maksudnya kalau seorang cowok kayak gini gitu, ternyata bukan cuma kaum wanita aja yang siap untuk mengodo-ngodo, bahkan cowok. Tapi Latte belum pernah ngodo-ngodo cowok ya? Enggak lah. Oh, enggak pernah. Kalau ngodo-ngodo cewek sering? Sering. Oke, siap. Jujur ya berarti ya. Jujur. Tapi saya mau nanya nih, kebetulan ya maklum, kalau kayak saya yang dari lahir
punya muka yang seperti ini, jadi nggak pernah ngerasain itu punya muka yang seperti ini gitu, seperti Latte kan. Enak nggak sih jadi cowok ganteng? Ada enaknya, ada enggaknya bang. Oke, kalau gitu enaknya apa jadi cowok ganteng? Enaknya itu apa ya? Kalau kita ketemu orang gitu, bisa lebih percaya diri bang. Oh gitu. Iya. Jadi kalau begitu ketemu orang nggak usah minder-minder, Ya nggak minder-minder. percaya diri. Oke. Dan orang juga gampang nerimanya gitu. Iya. Beda kalau orang kayak ngeliat saya ketemu seseorang itu pasti saya mau dirampok kayaknya. Saya mau ditipu nih. Tapi kalau sama Latte enggak ya. Mereka senang kalau oke gitu itu. Terus kalau Indah, apa enaknya jadi cewek cantik? Enaknya ya kayak dihargain gitu sih. Oh, dihargain berapa harganya? Ada price tag-nya atau gimana? Kayak dihargain? Atau maksudnya dihargain maksudnya kayak gimana modelnya? Kayak gimana, kayak di mana sih, kayak dianggap ada gitu yang kayak diistimewakan. Oh, jadi sering merasa diistimewakan gitu Iya. ya. Contoh keistimewaan seperti apa yang Indah pernah dapat sebagai seorang cewek cantik gitu? Misalnya lagi Ada ngantri. pakai gigit-gigit bibir lagi, jadi berasa gigit gitu. Gak bercanda. Oke. Istri saya ini udah prit, kartu kuning. Oke. Misalnya kayak gimana ya, kayak lagi pernah waktu itu lagi ngantri nih. Terus agak jauh lah di belakang. Oke. Tapi Terus disuruh, cowok-cowoknya pada itu, ih ini kasihan nih kalau yang cantik-cantik begini. iya gitu. langsung disuruh maju. Iya, yang nggak cantik biarin aja gitu. Yang cantik-cantik maju ke depan. Enggak, tapi yang jelas salah satu keistimewaannya kayak gitu ya. Jadi Iya kayak gitu sih. ya biasa gampang membuat cowok agak-agak meleleh gitu ya kalau ngeliat kayak Indah gini. Iya sebenarnya sih cantik kan relatif ya. Oh iya. Tapi kalau Indah sendiri ngerasa nggak sih cantik? Ngerasa nggak kalau diri Indah itu cantik gitu? Terkadang suka puji diri sendiri sih. Oh, berarti Terkadang masih juga. kalau misalnya depan kaca, aduh ternyata aku cantik ya. Waduh. Wah, parah cantik banget. Tapi ngerasa ya cantik ya? Maksudnya Enggak sejak sih. kapan ngerasa? Be aja cantik? sih. Oh, biasa aja. Oh iya gitu. Oke, maksudnya ya tahu lah, tapi maksudnya ngerasa cantik karena ya pada akhirnya banyak yang ngasih kode ya, ngasih tahu ya mesti kalau emang Indah cantik kayak gitu. Kalau Latte gimana? Latte? Gimana tuh kak? Kelebihan apa namanya tadi Kelebihan. ngerasa nggak sih sebagai seorang yang ganteng? Ya kan itu tetap relatif juga kan kak. Oke. Tapi saya nggak pernah terlalu merasa ganteng atau sok ganteng, nggak pernah. Ya kalau so ganteng nggak pernah, tapi ngerasa kalau ganteng. Alhamdulillah ngerasa. Tahu lah kalau saya ganteng. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau kayak ganteng kayak begini, pernah nggak Latte punya perasaan ke seorang cewek, tapi ceweknya itu nggak mau sama Latte? Pernah lah. Oh kurang baik, kok bisa begitu ya? Nggak tahu. Kalau yang kayak Latte itu ceweknya nggak mau, gimana ngeliat saya berarti? Oke, terus kenapa bisa? Itu siapa ya? Boleh diceritain bagaimana ceritanya tuh? Ya mungkin kan selain dari tampang, lihat sifat juga, personalitinya bagaimana. Oke. Kalau nggak sesuai ya, Oh, kayak gitu ya. Nggak Emang usah personality Latte kayak gimana? ya maksudnya siapa tahu nggak cocok gitu sama Oh iya, perempuannya. iya. Oke, padahal kalau dipikir-pikir pinter pasti kan anak kedokteran pinter gitu. Udah jadi dokter malah sekarang gitu kan. Tampang ganteng itu cewek agak-agak mungkin mentalnya agak-agak itu ya, terganggu ya, bisa nggak mau Ada sama. gejala psikosomatik. Oke. Tapi kalau Indah pernah punya perasaan sama seorang cowok, tapi ternyata cowoknya nggak mau sama Indah. Pernah. Pernah? Malah dia lebih pro ke teman aku. Oh gitu. Malah akhirnya suka sama temannya Indah. Oh gitu. Dan temannya Indah lebih cantik dari Indah. Tapi aja. Biasa aja. Oh iya. Nah itu sebenarnya tadinya saya juga mikir kayak gitu ya. Jadi ada dulu tuh saya punya mindset kalau cowok ganteng tuh nggak bakalan pernah ditolak gitu. Cewek cantik juga nggak bakalan pernah ada cowok yang menolak. Ternyata ada, ya maksudnya setelah saya menikah dengan istri saya, ada satu alasan kenapa cewek kadang-kadang milih yang nggak ganteng-ganteng banget, malah yang mukanya hancur kayak saya gitu kan. Itu karena justru mereka agak insecure kalau punya cowok terlalu ganteng atau punya cewek terlalu cantik. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang juga ada, walaupun mungkin tadi saya bilang ada enaknya jadi cowok ganteng, ada enaknya jadi cewek cantik, tapi ada salah satu nggak enaknya itu justru kadang-kadang ada cewek yang jadi kayak nggak percaya diri gitu begitu punya pasangan kayak kita gitu. Kayak kita, kayak Latte sama Indah. Beda kita levelnya soalnya. Makanya akhirnya mereka milih yang seperti saya. Walaupun ternyata saya pun juga ya brengsek juga gitu ya. Jadi kadang-kadang cewek-cewek suka mikir, wah kalau cowok ganteng itu biasa lebih brengsek daripada cowok yang nggak ganteng kayak saya. Padahal cowok nggak ganteng kayak saya juga suka brengsek juga kayak gitu ya. Nah itu dia tuh. Jadi kita bisa nemuin
kalau ternyata ada juga nggak enaknya jadi cewek cantik dan juga cowok ganteng gitu ya? Banyak mah. Banyak ya? Iya kayak disinisin gitu. Oh gitu, biasa iya tahu. Aku sampai pindah fakultas gara-gara gitu. Ya ampun, sampai pindah fakultas. Gara-gara di sini dinyinyirin. Iya. Gara-gara cantiknya. Satu fakultas semuanya PDKT ke Indah semua. Enggak juga sih. Kayak gimana ya, kayak senior aku kemarin itu kayak sinis aja gitu. Oh gitu. Oh lebih ke senior yang akhirnya sinis gara-gara teman-teman seangkatannya itu tiba-tiba sukanya sama Iya, Indah. mungkin seperti itu kali. Oke. Kalau itu tadi kan itu kalau menurut saya ada nggak enaknya jadi seorang cowok ganteng dan cewek cantik. Kalau Latih ada apa pernah nggak ngerasa ada yang nggak enaknya gitu jadi cowok ganteng? Kalau pengalaman saya sih ini Kak, banyak yang suka bikin akun fake pakai fotoku. Wih, ternyata. Iya. Sampai dimanfaatkan seperti itu ya? Sampai 3 kali Kak. Oh pernah? Iya. Oke gitu. Terus parahnya lagi sekali pernah dia akun homo. Bisa manggilnya nggak pakai kak? Oh, jadi iya, ketahuan panggil nomor saya. Enggak gel aja. Gel, oh siap Iya, gel. kayak gitu. Jadi sampai pernah di akun yang kayak Tinder gitu tapi khusus untuk cowok cari cowok. Wah, Tinder. Pernah ada. Wah, malah pantesan akhirnya Latih dikejar-kejar cowok ya. Iya. Perasaan kemarin ini mau. Iya. Karena tiba-tiba kok berubah ya. Iya, Kak. Itu ternyata nggak enaknya. Hack ya. Nggak di hack sih, tapi Dibikinkan dibikin akun Fake akun account. Oke, kayak begitu. Terus akhirnya setelah ada kejadian itu gimana akhirnya? Jadi semua sosial media dikunci Kak, di lock gitu, di private. Ya tahu, itu juga salah satunya itu ya, yang bikin jadi nggak enak lah kalau punya wajah terlalu ganteng atau terlalu cantik ya. Ya kayak gitu. Walaupun pasti tapi lebih banyak mana? Lebih banyak enaknya atau nggak enaknya? Alhamdulillah enaknya. Iya. Kalau Indah lebih banyak mana? Enaknya atau nggak enaknya? Kayaknya imbang deh. Balance ya? Balance. Oh gitu, sama berarti. Nggak enaknya sama enaknya, jadi ya sama lah pokoknya ya. Nah, kalau misalnya tadi saya nanya pernah ditolak apa enggak gitu, perasaannya bertepuk sebelah tangan. Nah, kalau misalnya diputusin pernah nggak? Pernah. Pernah. Oh Indah dulu nih. Indah, seorang Indah nih. Yang kalau saya misalnya, maaf, maksudnya ini pasti istri saya nonton nih, susah nih ngomongnya. Misalnya ya, kalau saya, tapi kalau ya Bunda, nggak serius ya Bunda ya, ini kalau Bunda. Kalau misalnya ini Indah pacaran sama saya, wah pasti udah saya jagain lah pokoknya, dibingkai biar nggak kemana-mana gitu kan. Ya apalagi diputusin, tapi Indah malah pernah diputusin. Kayaknya semenjak saya 4 kali pacaran semuanya diputusin. Masa? Oh, jahat gitu ternyata cowok-cowok semua ini. Tapi aku bersyukur sih kalau mereka putusin aku. Oh, kenapa bisa? Karena aku bisa jadi lebih glow up biar mereka tuh nyesel. Oh gitu, itu dia kalau menurut Yang Lex ya. Sekarang nyesel kan mutusin gue gitu ya. Oke. Nah sekarang giliran Nat nih cerita nih. Pernah diputusin? Pernah. Kenapa bisa? Karena apa ya? Mungkin karena udah nggak cocok waktu itu Kak. Apanya nggak cocok? Karena ukurannya terlalu, maksudnya bukan Kak, karena udah makin sibuk kan, makin kuliah kedokteran makin sibuk. oh gitu. Akhirnya kayak nggak ada waktu. Baru Terus mungkin ceweknya tuh needy banget gitu ya. iya, yang butuh kasih sayang banget gitu kan. Oke. Pengen dimanja-manja gitu kan. Iya, padahal mesti ngerti juga kan kalau kuliah itu kan pasti ribet juga. Sibuk. Berapa kali pernah diputusin? 2-3 kalian Kak. 2-3 kali. Dan gimana perasaannya waktu itu? Kayak dalam hati gitu, sebagai seorang ganteng gitu, diputusin itu Ya, itu harga diri kayaknya. Ya pasti manusiawi kan, pasti sedih lah. Oh sedih. Tapi semakin lama kan bisa introspeksi diri. Oke. Akhirnya jadi lebih baik. Wah keren banget bahasanya. Iya. Emang berpendidikan sekali ya. Beda sekali dengan bahasa-bahasanya saya. Ini contoh-contoh laki-laki berpendidikan bahasanya bagus kayak gitu. Tapi sempat sedih-sedih gitu juga ya? Sedih sempat. Sedih juga. Dengar lagu-lagu galau. Waduh. Garuk-garuk aspal, meluk-meluk tiang listrik, bersender sama bahu jalan. Oke. Tapi ya itu ternyata ini adalah sisi lain yang bisa bikin kita juga bilang, iya tahu. Ternyata bukan cuma yang mukanya kayak saya aja yang sering diputusin. Ternyata yang ganteng seperti Latte sama yang cantik seperti Indah pun juga pernah ngerasain pahitnya diputusin ya. Terus akhirnya berhasil move on dan akhirnya ya jadi sekarang ini Latte sama Indah udah punya pasangan sebenarnya. Jadi maaf nih kalau ada yang lagi emang mencoba untuk mendekati, dan Bunda juga aman ya Bunda. Udah punya pasangan kok ini ya. Jadi aman lah pokoknya. Nah, tapi saya mau nanya nih, ini tentang
maksudnya pendapat orang kalau cowok ganteng, cewek cantik itu pacarnya juga harus sama dong berarti. Kalau cowok ganteng berarti pacarnya juga harus cantik dong, iya nggak? Oh, enggak juga sih, Kak. Yakin? Yakin. Yakin bener. Terus kenapa sekarang pacarnya cantik? Oh, alhamdulillah kalau menurut Bogel cantik. Oh, tapi enggak juga ya? Enggak Jadi juga, sebenarnya nilai apa yang Latte lebih lihat dari seorang wanita gitu? Pertama itu yang utama pasti wawasannya, Kak. Mesti Wawasannya. luas wawasannya. Oke, wawasannya atau warisannya? Wawasan. Oh, wawasannya. Iya, tahu. Wawasan, Wawasan Kak. tahu, bukan Iya. warisan. Oke, jadi wawasannya itu harus luas. Wawasannya harus luas. Harus satu frekuensi berarti ya? Benar. Oh gitu. Soalnya kalau misalnya cantik tapi pas diajakin ngobrol nggak nyambung. Nggak gitu nyambung. juga. Atau kayak kita kasih apa? Ngomong-ngomong bahas-bahas yang apa yang terjadi di dunia gitu kan. Atau di luar negeri misalnya kayak yang kemarin barusan ada apa orang kulit hitam yang dibunuh terus Oke. ngobrol sama ceweknya kayak kurang ngerti gitu Oke. atau gimana kan kita pasti Oh iya benar. Yang gitu. kayak nggak kayak gagap info Iya, gitu ya. benar-benar. Oke. Jadi kalau mau sama Latte juga selain dari looks, sebenarnya wawasan itu juga penting banget. Iya, penting banget. Oke, kayak gitu. Jadi kalau ngobrolin tentang dunia, Iya. tapi kalau bisa jangan cuma ngobrolin tentang dunia, karena akhirat selamanya. Siap. Dunia sementara, akhirat Siap. selamanya. Oke, siap. Kalau Indah, Kenapa? apakah pendapat orang tentang cewek cantik pacarnya juga harus cakep itu benar? Enggak juga sih. Oh jadi Indah mau sama orang kayak saya? Banyak kok, banyak yang kayak misalnya dari ceweknya cantik banget nih, tapi cowoknya biasa aja. Nah itu kenapa bisa tuh? Ayo. Karena yang pertama kan sama kayak ini. Oke. Harus frekuensi. Iya. Frekuensi ya. Terus nyaman, terus Enak dibawa ngobrol, enak dibawa arisan, gitu Berjalan. kan? Oke, ya. Jadi itu tadi. Ya. Apa tadi? Pokoknya yang bikin nyaman dan satu frekuensi juga. asik gitu. Asik. Hah. Karena nggak selamanya kayak cowok ganteng itu kayak masuk gitu sama kitanya. Oke. Lagi juga pasti salah satunya juga dia tuh harus setia juga pasti. Terkadang juga kalau misalnya kayak karena pernah nih sama cowok yang kayak terlalu wow gitu. Oke. Dianya kayak lebih gimana ya? Oh, jangan nangis gitu dong, aku juga jadi sedih loh. Dianya kayak lebih jaim banget gitu, kayak selalu mau terlihat cool. Oh iya, kadang-kadang kalau cowok yang ganteng banget biasanya yang nyadar kalau dia itu ganteng banget, biasanya suka kayak gitu. Kayak kalau jalan tuh, Oh, kayak gitulah. kayak pas lagi jalan berduaan, ceweknya nggak digandeng. Gitu. Iya, gitulah. Kalau lagi belanja, dia nggak mau bawa belanjaannya. Iya, gitulah. Ada kayak begitu ya? Iya gitu. Oke. Nah sekarang tadi kan saya udah nanya ya, kalau di Makassar ini kan sebenarnya Latte sama Indah ini kayak representatif aja sebenarnya, kayak perwakilan gitu dari orang-orang ganteng dan juga cewek-cewek cowok-cowok ganteng dan juga cewek-cewek cantik yang ada di Makassar. Nah sekarang secara cepat ya, yang Latte kenal atau dan juga yang Indah kenal. Sekarang ke Indah dulu. Sebutin 3 aja lagi cewek cantik yang ada di Makassar. Ini juga bisa jadi promo nih buat yang lagi disebutin namanya nih. 3 lagi cewek cantik yang ada di Makassar. Dari aku nih, Ya. Anggu Batari, Marsha, Marsha Timothy? bukan? Oh, bukan. Kalau Marsha emang cantik. kirain Marsha and the Bear. Ya itu aku. Marsha, ya pokoknya di Ya, Makassar. Marsha. Tar dulu. Itu pasti Marsha Ayu Anissa. Nah, Oh yes, ya pose begininya itu pokoknya kayak saya banget lah pokoknya itu Marsha. Oke, satu lagi. Dong, kan banyak di Makassar yang cantiknya. Anggun, C. Sasmi. bukan. Aku lupa nama panjangnya siapa, yang jelas Anggun. Oh Anggun, jadi yang namanya yang 3 disebutin tadi, itu 3 yang namanya disebutin tadi selamat, berarti termasuk menjadi yang tercantik di Makassar. Anggu Batari, Anggun, dan Marsha Ayu Anissa. Oke, itu dia. Kalau Latte, sebutin 3 cowok ganteng yang ada di Makassar yang Latte Tapi kenal. ini sebutin cowok ganteng apa nih? Nanti Emang takutnya agak-agak awkward ya kalau iya, cowok. nanti cowoknya malah GR gitu, Kak. Iya sih sebenarnya. Enggak, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini acknowledgement gitu. Maksudnya yang mengakui kalau dia tuh emang ganteng gitu. Bukannya berarti Latte punya feeling sama mereka, enggak. Oke, ada yang Mizard, Kak. Terus siapa lagi ya? Andi Anggi mungkin? Oh
Oh yes, PKK. Andi Anggi. Oke, itu ganteng banget emang tuh Dokter ya. gue tuh. Oh, sip. Oke. Terus satu lagi ada, Tapi nggak punya feeling kan sama Andi Anggi? Enggak lah. Oke. terus ada satu lagi Kak, temenku Reza Tiawan namanya. Reza Tiawan? Iya. Masih nggak kenal itu? Dia nggak main IG emang Kak, jadi gitu. dia belakang layar. Itu anak FK semua ya? Bukan Kak, Kalau yang Reza Tiawan bukan? bukan. Kalau yang Mirza itu kan anak FK. FK, heeh. Terus yang Andi Anggi juga kedokteran, dokter juga. Iya. Kecuali tadi Reza Tiawan. Iya. Oke, itu selamat untuk 3 nama yang disebutin tadi berarti dipromosikan ya sebagai, maksudnya direkomendasikan. Yang mana yang masih jomblo di situ? Mirza, terus Tiga-tiganya Andi jomblo. Anggi jomblo sama Reza Tiawan. Oke. Kalau itu tadi Anggu Batari, terus Anggun sama Marsha Ayu Anissa, itu jomblo semuanya juga? Yang satu udah punya laki. Udah punya laki, maksudnya udah punya suami atau udah Iya, punya pacar? udah punya Oh, suami. Oke. Lagi bunting nih. Oh, lagi hamil. Bunting itu kucing, Neng. Oh iya. Iya. Oke. Ya, yang duanya yang kalau Anggu Batari nggak tahu, kalau yang satunya kayaknya setahu aku udah tunangan sih. Oh, Marsha. Marsha Ayu Anissa. Iya. Udah tunangan. Tolong pisau. Sakit aku udah mapa di lade. Kalau kata orang Bugisnya itu artinya adalah pedih sekali ya. Mapa di lade. Ini jadi tambahan juga. Ya tahu gitu. Iya, tahu. Ngajarin bahasa Bugis buat semua yang ada di sini. Tapi latte bisa bahasa Bugis ya? Cidi mo. Iya, kalau latte emang dari lahir ya di Makassar Iya, ya. lahir. Jadi ya tahulah semuanya tentang Makassar. Kalau Indah itu lahir di Makassar ya. Makassar. Tapi besar nggak di Makassar ya? Iya, tahun 2000 pindah ke Kalimantan. Kalimantan. Itu antara Kalimantan sama jualan mantau ya, roti mantau ya. Enggak, mau bilang Kalimantan dan perantau. Oke. Ya, gabung. Kalimantan mana berarti? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Oke, itu berarti provinsi baru ya, berarti Kalimantan Utara ya? Iya, baru lepas dari Kalimantan Timur. Oh, siap. Oke, itu dia. Jadi Marsha kuliah di UMI Fakultas Ekonomi, dan tapi kok Marsha sebenarnya darahnya Bugis, Sulawesi Selatan. Sorry, jadi Marsha sih. Ya, Bunda nonton kamu ya. Teriak-teriak kok Bunda. Aduh gimana nih Bunda? Aku speechless. Ya, tadi kan gara-gara Marsha. Indah nih sebenarnya. Indah. Oh, ini parah banget nih, pasti dibantai di bawah gini gue. Indah di Fakultas Ekonomi, UMI ya? Iya. Iya, kayak gitu. Enggak. Ya, gara-gara begini sih. Itu posenya bener-bener dah. Oke. Nah, tapi maksudnya kenapa saya bilang Indah ini tadinya bukan di Makassar, tapi sebenarnya berdarah Makassar ya, maksudnya berdarah Sulawesi Selatan ya? Iya. Iya, karena di Sulawesi Selatan, nah untuk yang apalagi udah mau serius hubungannya ke jenjang pernikahan, nah itu biasa tuh ada yang jadi momok. Jangan diganti hurufnya ya. Kalau diganti hurufnya momok, jadi mimik, kan beda, mimik kan ekspresi. Jadi yang jadi momok, yaitu adalah kata panai. Nah ini juga sebenarnya bisa jadi insight juga, masukan juga untuk yang ada di luar kota Makassar mengenai panai. Kadang-kadang emang itu jadi momok, jadi wah kalau di Makassar mau nikah sama orang Makassar tuh mahal kayak gitu kan. benar. Ya di sini kita pengen coba buat agak-agak menanyakan hal tersebut gitu, mengklarifikasi sama Latte sama Indah. Bukan Marsha ya, Indah ya. Coba kalau Indah begini gimana? Aduh, nggak bisa. Oke. Nah, jadi kan ada yang namanya panaik tuh. Nah, itu biasa bikin jadi agak-agak yang mestinya urusannya lancar, cuman maksudnya nikah itu kan harusnya Iya, diperlancar dipermudah. gitu. Malah akhirnya jadi agak ada halangannya gara-gara panaik gitu. Ya karena mungkin yang pihak yang satunya nggak siap untuk panaik itu. Kalau yang dua-duanya siap sih ya nggak apa-apa gitu kan. Benar. Nah, kalau Latte sendiri, tanggapannya tentang panaik, tentang uang panaik itu kayak gimana? Menurut saya itu apa ya, panai itu urutan kesekian lah Kak. Udah siap. Yang pertama itu kan tetap mesti bagaimana calon istri kita nih ceritanya. Mesti contoh nih yang simple, bisa masak nggak, jangan sampai udah dipanai sampai ratusan juta tapi Ternyata- masak telur gosong. Iya. Buka salak nggak tahu gimana. Iya benar Woi. benar. Itu dia tuh. Padahal itu yang panaiknya pertama. mahal banget. Iya. Oke. Terus kalau Indah gimana tentang panaik? Tanggapannya Indah, pendapatnya Indah. Ya, sama sih kayak mempersulit ya. Cuman mau gimana lagi, Siri ya.
Oh yes, ya itu siri. Siri itu adalah malu sebenarnya ya kalau kata gengsi ya. Ada juga sebuah pernikahan yang pihak wanitanya itu sebenarnya nggak minta dikasih panai. Dia bilang udah nggak usah lah panai kayak gitu. Tapi justru pihak cowoknya karena mereka keluarganya punya gengsi, justru mereka mau untuk ngasih panai karena itu juga adalah tradisi ya, adat istiadat yang memang harus diadain kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau Indah sendiri sebenarnya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu setuju sama panai. Iya, sebenarnya sih kayak kalau nih kayak begini nih, yang cewek-cewek yang setuju panai begini nih, oke. kalau kayak nikah ya nikah aja gitu. Acara juga nggak usah yang terlalu mewah amat karena kan pernikahan itu kan masih awal. Oke. Karena kedepannya Yang terakhir itu kan perceraian sebenarnya. karena kan pernikahan itu hanya awal, masih panjang Perjalanannya. Jadi lebih baik kayaknya uangnya tuh disimpan aja untuk kedepannya, untuk anak. Ya, Buat nanti supaya rumah tangganya lebih settle, lebih mapan, tinggi bener ya? rumahnya maksudnya. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau untuk informasi juga untuk semua yang lagi menyaksikan Yatawa YouTube channel ini, kalau sebenarnya ada beberapa faktor ya untuk jadi nominal dari uang panai. Selain dari looks gitu ya, selain dari wajah, ada juga faktor-faktor yang lain. Itu apa aja tuh yang bisa jadi faktor yang lain tuh untuk nilai uang panai gitu? Contoh misalnya pendidikannya. Kalau masih esket misalnya masih puluhan juta. Udah dokter ratusan juta. Oke. Spesialis di atas 500 juta. Apalagi udah naik haji. Haji Tommy. Benar. Haji Tommy. Ya tahu. Dokter Tommy. Ya tahu. Cantik Berapa Tommy. ini saya bayar Ada. kayak gitu ya? Iya, Oke. benar. Berapa mini uang panainya? Rata-rata sih itu sih Kak, jenjang pendidikan. Oke. Tapi itu kan kalau cewek gitu. Nah kalau misalnya ternyata, oke lah ceweknya punya nilai, itu bisa dinegosiasiin dengan bagaimana kira-kira? Kayak misalnya ceweknya Haji Tommy, Dokter Tommy gitu. Tapi yang mau jadi suaminya juga nggak kalah, dia juga haji juga, dokter juga. Apa nilainya itu nggak berkurang atau malah bagaimana? Saya jujur masih belum tahu karena belum pernah ngalamin. Kalau Bogen bagaimana? Udah pernah kan? Oh yes. Nah, Saya, itu gimana? saya alhamdulillah punya istri yang pengertian sekali gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu mertua saya itu pokoknya dia cuma ngasih deadline 3 bulan, suruh ngumpulin berapapun yang saya bisa. Akhirnya alhamdulillah. Itu akhirnya kekumpul juga buat semuanya kayak gitu. Jadi emang beda-beda sih sebenarnya uang panai. Jadi ini sebenarnya jangan sampai jadi yang bikin jadi memberatkan sebenarnya. Karena nggak semua juga kalau di Makassar juga hitung. Tapi kalau kayak Indah sendiri, kalau dengan Indah ini dengan seorang Indah yang wajahnya sangat indah gitu kan. Terus nanti juga jadi sarjana ekonomi. Kira-kira kalau nilai diri sendiri, Indah ini cocoknya uang panainya berapa? Pemali kali ya sebut nominal. Tapi coba kira-kira tuh berapa? Berapa ya? Kurang tahu sih. Kalau 100 juta lebih nggak? Kayaknya kurang ya, harga gedung, harga sapi, catering. 200 juta lebih berarti. Kurang tahu sih. Oh iya, oke gitu. Nah kalau itu dari Indah mungkin nggak enak lah kalau misalnya nyebutin sendiri. Tapi kalau misalnya Latte ngelihat Indah, kira-kira Latte itu siap ngumpulin duit berapa banyak untuk jadi uang panainya Indah? Ya tanya dulu keluarganya berapa, baru dinegosiasiin. Ya pokoknya kalau Latte-nya kira-kira semangatnya ngumpulin sampai berapa gitu untuk bisa mendapatkan Indah. Tapi kalau menurut Indah, Latte ini ganteng kan? Ini ganteng. Ganteng kan? Ya mungkin ada pacarnya dong kalau nggak ganteng. Kalau menurut Latte, Indah cantik kan? Cantik. Iya tahu. Iya coba baku lihat dulu. Dia tahu ganteng tahu gitu. Iya tahu. Ya tahu. Oke. Coba berapa kira-kira? Ya 300 Kak, 300 juta. Wah, 300 juta. Wah, berarti banyak banget duitnya Latte nih. Amin. Amin. Banyak banget duitnya ya? Insyaallah Kak. Amin. Waduh, kalau saya dulu dikasih begitu sama mertua saya, hancur rumah tangga lah pokoknya. Tapi alhamdulillah enggak, mertua saya itu itulah pokoknya. Tapi istri saya kalau nggak salah 450 sih. Oh siap. 450.000 ya. Oke, itu dia. Jadi itu tadi obrolan kita tentang cewek cantik dan juga cowok gantengnya Makassar. Kebalik, cowok ganteng dan cewek cantiknya Makassar. Bagaimana ya maksudnya kita bisa jadi tahu lah bagaimana sih karakter seorang cowok ganteng, khususnya sebenarnya ini karakternya Latte sendiri ya. Karena ya nggak semua orang sama. Juga itu kayak Indah sendiri, semua orang kan pasti beda-beda pendapatnya, karakternya dan lain sebagainya. Jadi
mungkin ada yang punya pendapat beda, dan sebenarnya kami di sini nih ada kolom komen, itu juga salah satu tujuannya adalah untuk supaya semua Yatawers bisa ngasih komentar. Bisa diskusi. Bener, bisa ngasih tahu lah pokoknya. Mungkin ada yang salah saya omongin, atau mungkin ada yang kurang diinformasikan supaya nanti yang ada di luar kota Makassar, di luar Sulawesi Selatan juga bisa dapat informasi yang lebih akurat. Boleh ditambahin aja di kolom komentar langsung. Tapi jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share untuk video ini supaya semua orang juga bisa tahu ya. Oke, nah nanti kita bakalan masuk ke sesi yang berikutnya. Jadi untuk ngobrol-ngobrol sama cewek cantik dan juga cowok ganteng udah selesai dulu. Untuk kita informasi mengenai Pak Naik juga udah tahu juga tadi mengenai bagaimana keuntungan, bagaimana enak dan gak enaknya menjadi seorang cowok ganteng dan cewek cantik udah juga gitu kan. Mudah-mudahan ada di antara Yatawers yang bilang, iya tahu. Ada juga saya tahu dari Latte dan juga dari Indah kayak gitu. Indah ya, dari Indah. Nah, nanti kita masuk ke sesi yang berikutnya, jangan kemana-mana ya, masih di Yatawa YouTube channel. Ya, apa kabarnya? Balik lagi, kayak jauh aja, baru ketemu tadi. Iya, jadi kita balik lagi. Sekarang ini kita masih di Yatawa Show episode pertama dan masuk ke segmen Bijiku. Bijiku itu artinya adalah bicara jika kutanya, gitu. Jadi nanti saya bakal ngasih pertanyaan ke Aji dan juga ke Indah. Aji, Latte dan juga ke Indah. Nanti harus dijawab dengan cepat, dengan satu kata aja tapi, kayak gitu. Jadi ada satu kata ada satu pernyataan yang akan saya berikan. Langsung jawab dengan cepat, tapi dengan satu kata aja jawabannya. Nah, kayak gitu. Tapi sebelumnya, supaya bisa lebih encer lagi, mikirnya lebih enak lagi untuk mikir jawabannya, dicobain dulu dong nih. Ini dari tadi ada di sini nggak dimakan nih. Makan nih. Ini apa, Gel? Ini, mari kita biarkan yang biasa memasarkan produk di Instagram untuk menginformasikannya. Ini Lekra Story. Ini udah pernah makan Lekra Story? Belum. Ini kayak cemilan gitu sih. Jadi modelnya tuh kayak martabak manis. Iya, martabak manis yang tipis dan crunchy-nya. Betul. Tipker, benar. Kayak gitu. Tapi Latte makan? Makan. Kan lagi berat badannya mesti dijaga nih. Artinya besok larinya lebih lama. Gitu. Kayak gitu. Jadi ngilanginnya pakai lari. Iya, kardio. Yang penting jangan lari dari kenyataannya. Silakan dicobain. Ya. Kalau cowok ganteng makan kayak gimana sih modelnya? Malu kan? Kalau kayak saya kan berantem kamu. Kalau kamu Doa dulu sebelum makan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sama aja ya. Berantakan juga kan. Iya, Rasanya crunchy banget ya. Ada toppingnya guys di dalamnya. Apa tuh toppingnya isinya? Strawberry-nya. Iya. Serbutan banget gak sih? Ya, jadi yang mau mungkin di endorse sama yang mau di endorse, yang mau dipromosikan ya sama Indah itu tadi nama akun Instagramnya adalah Indah Permatasari gitu. Oke. Itu tadi cara makannya udah ketahuan kok, dia memang profesional sekali ya. Oke. Sambil makan aja ya, sambil jawab ya. Oke, nggak apa-apa ya. Sip. Tapi nama boleh kan? Nama boleh. Oke. Pertanyaannya, yang pertama. Siapa dulu nih? Indah dulu. Siap. Oke. Nggak usah kayak gitu. Loh kok saya benci dengan pikiran saya. Terus Indah bilang, aduh pikiran saya mempermainkan saya. Oke, Indah. Pertanyaan yang pertama, cepet jawabnya dan satu kata jawabannya. Oke. Apa yang pertama dilihat dari seorang cowok? Tampangnya. Paling nggak suka sama cowok yang kayak gimana? Terlalu over. Dan Dua kata itu, berarti over ya? over ya? Over. Over semuanya, apa aja? Over semuanya. Bagian tubuh apa yang Indah paling suka dari cowok? Wow, kalau yang kayak begini, tapi perutnya yang six pack ya? Enggak, enggak. Yang buncit-buncit gitu. Wah. Ini saya membatalkan niat saya untuk mengecilkan perut saya ya. Oke. Jadi suka sama cowok yang buncit, kok bisa suka sama cowok yang buncit? Biasa tuh cewek justru kayak ilfil gitu ngeliat cowok yang buncit. Enggak, soalnya pacarku buncit. Oh gitu, ya. Jadi lebih ke pacarnya sebenarnya ya. Jangan GR lo. Udah GR aja lo. Emang pacarnya buncit juga. Pacaran sama yang sekarang udah berapa lama sih? Udah hampir 3 tahun juga. Dari pertama dia emang buncit? Atau sejak sama Indah akhirnya dia buncit?
sekarang sih buncitnya udah kurang ya. Oh justru akhirnya berkurang? Ya karena lebih banyak ngasih makan Indah daripada ngasih makan diri. bukan itu. Bukan itu. Pertanyaan, satu kata untuk cowok yang perawatan. Bagus sih. Oh bagus ya? Good. Oh justru suka sama cowok yang perawatan ya? Iya, kan Oh. itu kan Oh tadi kriterianya Indah juga kan yang bersih, Iya. terus yang rapi, wangi kayak gitu ya. Jadi suka sama cowok yang perawatan ya. Tapi kalau perawatannya lebih dari Indah gimana? aduh, lebih males skincare dia dong. Ya pokoknya jelas Indah suka justru kalau ada cowoknya perawatan gitu ya. Iya. Oke. Yang terakhir, satu kata untuk cowok cakep yang jalan gandengan sama cewek yang mukanya standar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Ya tahu. Nggak apa-apa. Atau iya tahu. Iya tahu. Iya tahu. Oh iya. Oh, iya oke. tahu. Iya tahu. Pinter emang anak nih. Santai jana anak. Nggak percuma jadi anak kedokteran nih. Nanti itu ya. Oh gara-gara ngeliat itu loh. Saya loh. Oke. Itu dia. Jadi satu kata untuk cowok cakep yang gandengan jalan, itu jatuhnya di tempatnya juga bikin itu loh. Iya begitu gitu. Malah bagus dong, dia lebih menghargai pasangannya. Ada itu. Ah iya, jatuh tadi. Oh, Iya. oh ini. Iya. Masuk mana Oke. aja ya? Nah, itu tadi Indah ya. Indah udah ngejawab flash question sebenarnya. Agak-agak ngejawab pertanyaan-pertanyaan agak cepet dan dijawab dengan satu kata. Jadi justru tadi yang pertama nggak suka cowok over ya. Terus ngelihat cowok tadi emang pertama tampangnya tetap ya. Terus juga bagian tubuh yang suka sama cowok justru perutnya. Oke. Terus itu loh, beda loh, itu bikin kita jadi iya tahu ternyata Indah suka sama yang perutnya buncit gitu ya, yang selama ini mensikspek-sikspekkan perutnya malah akhirnya nyesel gitu nggak bisa dapet Indah. Dan terus juga suka sama cowok yang perawatan dan ya tahu untuk cowok cakep yang gandengan sama cewek yang mukanya standar. Oke. Sekarang Latte. Latte. Apa yang pertama dilihat dari cewek? Tampangnya kak tetap. Bagian tubuh mana yang paling dilihat dari seorang cewek? Punggung kak. Punggung. Apa lo bolong gitu? Iya bener. Siapa tahu kan udah putih, Iya. udah lurus Rambutnya rambutnya. panjang, punggungnya Tahu-taunya bolong. punggungnya bolong. Oh iya, dia orangnya itu ya, agak-agak ya tahu, out of the box ya. Orang mikirnya lihat yang di depannya, dia lihat yang di belakangnya. Di baliknya. Iya, jangan-jangan yang nonjol di belakangnya gitu mungkin. Oh gitu, dia ngeliatnya punggung. Oh kalau saya justru, saya juga banyak yang bilang saya juga agak beda. Soalnya saya tuh bagian tubuh yang saya lihat dari cewek itu adalah punggung kakinya. Tumben. Nggak serius, saya itu ngeliat cewek dia itu bisa ngerawat diri atau enggak, itu saya ngeliatnya itu dari punggung kakinya. Iya, takutnya buruk ya. Nggak buri, maksudnya ya nggak terawat aja gitu. Iya, ya kayak gitu. Burik. Iya, biasa banget. Iya, kayak gitu. Jadi ngeliat punggung kakinya, kalau saya tuh ngeliatnya kayak gitu. Jadi walaupun cakep kayak gimana, begitu ngeliat punggung kakinya agak-agak nggak terawat, ya nyari yang lebih terawat gitu. Kayak gitu. Oke. Masalahnya cuma punggung kaki ya. Iya, punggung kaki. Dan punggung kaki kan biasa nggak bolong kan? Iya. Punggungin aja yang bolong. Oke. Satu kata untuk cewek cantik pagi-pagi dasteran pergi ke pasar. Nah itu bagus kak. Bagus, Artinya kan dia itu apa ke pasar buat siap-siap masak mungkin buat suaminya atau buat orang rumahnya. Nggak jaim. Nggak jaim benar. Pagi-pagi udah siap untuk memberikan yang terbaik untuk suaminya. Benar. Waduh luar biasa ya. Suka justru yang kayak begitu ya. Oke, jadi untuk yang selama ini ngejar-ngejar Latte, coba dicari tahu Latte kalau lari pagi lewat mana, mampir di pasar dekat situ. Pakai daster naik beca ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Satu kata untuk cewek cantik yang gandengan sama cowok yang mukanya standar. Artinya saya mesti belajar sama si cowok itu. Wow. Wah, gimana caranya kan? Apa pakai pelet? Atau pakai dompet? Oh iya. Oh arahnya ke situ juga ya. Antara pelet sama dompet. Iya. Tapi siapa tahu itu cowok lucu. Ya. Soalnya saya pernah dengar juga. Jadi salah satu yang bisa menaikkan derajat harkat dan derajat dan martabat cowok yang mukanya kayak saya, itu adalah kalau dia bisa membuat wanita ketawa. Ya itu juga ya katanya kayak gitu. Ya selain pelet sama dompet ya. Ya mana yang paling gampang gitu. Kalau bikin wanita ketawa susah ya udah deh dompet sama pelet juga diambilin. Ya pokoknya kayak gitu ya. Jadi itu pikiran itu adalah jawaban dari Latte dan dari Indah. Ya tahu. Jadi tahu Mito bagaimana karakter dari kedua tamu yang datang ke Yatawa Show ini dari jawaban-jawaban itu. Nanti habis ini kita akan masuk ke sesi rantangan. Ini juga sesi yang seru banget.
ini kan episode pertama ya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu apa itu rantangan. Rantangan itu adalah adalah sesi berani terima tantangan. Ya, tantangan seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Makan dulu kita. Oke. Iya. Udah habis. Enggak tuh. Kamu balala juga ternyata. Ya? Disimpan. Oh, iya, oke. Wey, balik lagi kita di Yatawa Show. Sekarang waktunya untuk kita masuk ke rantangan. Berani terima tantangan. Berani? Berani dong. Berani? Oke. Jadi rantangannya ini modelnya seperti ini ya. Jadi nanti saya akan ngasih kayak kuis cerdas cermat. Oke? Kuis cerdas cermat yang nanti rebutan menjawabnya. Oke? Antara Latte sama Indah. Nah, yang menjawab duluan itu bebas dari hukuman. Hukumannya adalah mengunyah. Ya sebenarnya boleh ditetesin, boleh dikunyah, digigit gitu juga. Buah lemon yang ada di depan dari masing-masing tamu kita ini, Latte sama Indah, kayak gitu. Yang pokoknya nanti begitu nggak bisa jawab, gigit lemon. Ini pencet bel apa gimana? Nggak, teriak. Oh, teriak. Teriak gitu. Jadi teriaknya adalah kalau Latte bisa jawab, Latte teriak ganteng gitu. Kalau Indah bisa jawab cantik gitu. Oke? Siap. Itu dia. Itu belnya, ganteng dan cantik. Oke? Nah, udah kelihatan nih, ngintip tadi nih. Tadi ada enggak? Oke, siap. Maaf ya, saya Suzon. Oke. Nah, sebelumnya mungkin boleh dibuka dulu nih. Ya ini jadi kita ya masih steril ya dibuka. Indah bukanya pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya bukanya. Kan emang biasa kan lebih enak kalau misalnya dibukanya pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, sip. Biar nggak jatuh itunya, lemonnya. Alright. Siap. Oke? Oke. Ganteng sama cantik. Nah, pertanyaan pertama. Wakil Presiden keberapakah Bapak Yusuf Kalla? Nah, Wakil Presiden Indonesia yang keberapa? Ganteng. 4. 4. Kalau misalnya sok tahu, itu juga makan duluan ya. Jadi walaupun sebenarnya dia jawab, tapi jawabannya salah karena sok tahu, juga makan. Siap. Jadi kamu bebas ya, walaupun kamu nggak jawab ya. Itu salah. Iya. Aduh, gitu tuh. Pemanasan. Iya, pemanasan. Lanjut. Jadi Bapak Yusuf Kalla itu Wakil Presiden Indonesia yang ke-10 dan ke-12. Gitu. Jadi 2 kali kan jadi Wakil Presiden. Ya silakan. Ini kan. Karena Sudah Bapak sejauh itu ya? Karena Bapak sota ya. Bismillah. Lihat mukanya. Manis, Kak. Rasanya lemon banget ya? Iya, emang buah lemon. Kalau rasanya tiba-tiba anggur banget, salah didikan berarti lemon. Manis. Ini yang beli siapa sih nih? Niatnya tuh mestinya kecut. Kok jadi malah bukan dihukum, malah dihibur. Manis ya rasanya? Manis. Oh iya. Mungkin sambil ngeliatin Indah jadi rasa kecutnya jadi manis. Oke, pertanyaan yang kedua. Jadi sebenarnya Aduh, aku gugup ya? kalau gugup anjing dong. Gugup. Itu gugup. Oh, itu gugup ya. Ya jadi kayaknya ini yang beli lemon sengaja. Yang kecut itu cuma dikasih ke Indah, yang punyanya Latte itu yang manis. Beneran deg-degan. Nggak usah deg-degan. Coba emang deg-degan. Oke, enggak. Indonesia sekarang ini memiliki berapa provinsi? 33. Cantik Oke, ya? berapa? 33. Ah, kamu sok tahu makan juga kamu. Sok tahu kamu. Makan. Kan udah ada provinsi baru kamu itu Kalimantan Utara. Jadi Oh iya sekarang bener ya. 34. Kok nggak bilang-bilang sih? Tadi gitu kasih tahu. Tapi nggak apa-apa deh. Sini aku aja yang makan demi kamu. Bunda bercanda, Bun. Bismillah. Itu bisanya tetap cantik, Bi. Maksudnya kalau saya itu pasti hancurin itu muka aku. Tapi Sumpah baru ujung kecut banget. baru Kok ujungnya bisa sih manis? Coba digigit dong. Ya, kena gigi uang kembali. Bismillah. Gigit. Lihat mukanya. Oh, ternyata. Berarti bener nih, yang punya Latte kasih yang manis yang kecut. Ya udah nggak apa-apa. Nanti gantian aja ya. Ngambilnya dari sini aja. Oh, siap. Oke, siap. Pertanyaan ketiga. Ini kalau dua-duanya nggak bisa jawab, ya. Kan kalau yang salah satunya sok tahu, masih kecut sampai sekarang ya. Mungkin. Oh, saya yang kecut. Ini sebenarnya lemon yang kecut atau ketek saya yang kecut? Aduh. Jadi kalau misalnya ternyata dua-duanya nggak bisa jawab, dua-duanya makan lemon. Tapi kalau ada satu yang sota yang makan ya. Oke. Makassar memiliki berapa kecamatan? B.
Lebih baik kamu saya mutasi aja ke kota lain. Kenapa bisa nggak tahu Makassar punya berapa kecamatan? Nggak tahu ya? Nggak ada yang mau sota untuk melindungi saingannya. Nggak ada. Oke, ya udah dua-duanya makan. Ayo silakan dicoba yang lain ya. Siapa tuh yang lain manis? Oh iya bener ya. Latte. Pakai yang ini. Jangan yang itu manis. Aku cari yang manis. Lihat di samping gue Kalau juga kamu- ya. Soalnya sebelah sini kayaknya kecut. Iya bener. Parah. Kayaknya sama aja ya. Itu kecut. Ah, kecut kak. Oh kecut. Iya, iya. Kok mukanya masih ganteng begitu sih udah makan yang kecut? Wah ini nggak ada ekspresinya nih. Oke, pertanyaan yang keempat. Ada 948 pertanyaan. Banyak juga ya. Cuma ada 5 pertanyaan. gimana, Kak? Kita juga sebenarnya masih baru mulai nih YouTube channelnya, jadi nggak mampu beli lemon banyak-banyak. Dua aja tadi patungan kita ya. Oke. Apa bahasa Inggrisnya kuda Nil? Ganteng. Apa? Hipo. Hippo Power Bank. Hipotermia. Iya tahu. Siapa tahu Hippo Power Bank mau bikin jadi sponsor sini boleh, barusan disebutin ya. Hippo Power Bank, ayo sponsor sini. Gratisan aja disebut apalagi kalau bayar. Hipo apa ya? Hipo Banyak apa? soalnya hipo di kedokteran. Hipoalergenik. Apa? Hipotensi. Hipokampus. Apa? Hipokampus bukan? Hipokampus. Waduh. Hipokampus itu ada di sini nih. Iya. Salah kamu. Silakan sebagai Jadi salah apa? seorang yang sota. Jawabannya Kalau untuk masalah kedokteran kamu pinter ya. Kalau untuk binatang-binatangan kamu nggak tahu. Saya yang tahu binatang-binatangan. Hipopotamus, bukan hipokampus kayak gitu. Dikit lagi nyampe kok. Ya mirip sih sebenarnya. Karena kamu ngelindungin dia, kamu juga makan. Nggak boleh kayak gitu. Makan kamu juga. Kamu pakai bela-belain lagi. Sana makan juga. Ya. Di sini nggak boleh kayak begitu ya. Mau sota-sota belain orang. Kecut ya? Iya. Oke, ini yang terakhir nih. Oke. Kok terakhir sih? Masih mau lagi? Nggak suka. Kamu betah ya? Yaudah abis ini nanti kita ngobrol-ngobrol aja berdua. Pertanyaan terakhir. Ini pasti tahu nih. Oke, jadi cepet-cepetan ya. Ini pasti tahu. Di kota mana makam Pangeran Diponegoro? Ganteng. Di mana? Di kota Makassar. Oh iya benar. Pakai mikir lama lagi. Iya betul. Tadi gue jawab takut dilencengkan gitu. Enggak, jadi Pangeran Diponegoro itu diasingkan di Makassar dan akhirnya dimakamkan di kota Makassar. Itu juga informasi untuk semua yang lagi menyaksikan Ya Tahu YouTube channel ya. Ya tahu. Ada pelajaran juga nih di sini. Iya. Pangeran Diponegoro itu dimakamkan di kota Makassar. Dan makamnya udah pernah datengin? Udah pernah datengin makamnya? Oh belum? Kita ngobrol aja, lupakan aja. Enggak ini makanya. Ini oh ya, untuk pertanyaan terakhir yang nggak bisa dijawab itu semuanya. Oi, Enggak, satu aja. Iya. guys kalau diundang ke sini jangan mau ya. Jebakan Batman nih. Ini baru pembukaan. Besok-besok lebih parah lagi hukumannya. Percayalah. Udah. Sip. Oke, terima kasih Indah ya. Terima kasih Latte ya. Iya. Pokoknya untuk yang masih pengen ngelihat cewek-cewek cantik dan cowok-cowok ganteng yang ada di kota Makassar dan Sulawesi Selatan, tetap saksikan Ya Tawa YouTube channel. Karena kita bakalan banyak keliling-keliling juga nanti di Ya Tawa kuliner dan Ya Tawa jalan-jalan selain dari Ya Tawa show ini. Oke? Ya. Komen, like, subscribe, dan juga share. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ya Tawa. Dia tahu. Dia tahu.